Ya, kalau saya tidak peduli ya apa prasangka buruk orang pada saya dan apa tentang keburukan yang dipersangkakan pada saya nggak peduli. Karena masih terlalu banyak orang-orang yang baik yang saya masih. Hari ini sih kegiatan ngisi acara sebagai presenter aja, terus ngelit acara gitu. Hari ini sih hanya awas ya. Ya itu aja sih kegiatan di umum aja. Kak Pipi, ini Ya. soal debat cawapres malam ini yang masih berlangsung, mungkin gimana nih Kak Pipi? Ya yang pasti ya kalau kita memang koalisinya kan Partai Perindo itu ya nomor 3 pastinya ya gitu. Hari ini Pak Mahfud MD pasti bisa dengan baik lah untuk menyelesaikan debat yang keempat ini, apalagi yang dibahas tentang pedesaan gitu. Beliau pasti menguasai sekali lah untuk itu gitu. Gimana? Cepet nih lihat dikit, nonton dikit, apa gimana? Nonton tadi baru visi misi semuanya diberi waktu 4 menit ya. Diberi waktu 4 menit untuk membahas tentang soal desa, karena ini kan debat yang keempat, mungkin udah ada beberapa pembahasan sebelum-sebelumnya yang sudah dibahas. Menarik sekali sih, cuma tadi karena harus menjalankan kegiatan, tapi sekilas aku tahu pribadi Pak Mahfud MD pastinya, karena memang sempat ketemu beliau juga waktu acara sosialisasi ke pesantren-pesantren di Kota Bekasi. Kemarin ada deklarasi juga dari Slang baru. Ya banyak dukungan-dukungan yang mengalir pastinya. Kita berharap lah semoga bisa menjadi prioritas yang baik lah Jadi tentunya. Kak Pipi buat dapil Jabar. Yang pasti buat saya yang ada di Bekasi. yang Kota Bekasi dan Depok pastinya punya agenda tertentu lah untuk di area ini. Ya, tentu sebagai manusia di antara sumber kebahagiaan kata Nabi SAW itu ada 3 ya. Pertama adalah rumah yang luas, kedua tetangga yang baik, dan ketiga mobil yang, kalau sekarang mobil, dulu kendaraan tuh bisa onta bisa kuda, yang bagus. Kalau dulu ya yang sehat, yang gagah. Kalau sekarang yang bagus ya, yang cakep gitu, sehingga kemana-mana menjadi lebih mudah dan gampang. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi ya alhamdulillah gitu. Dari 3 pesan Nabi, di antara sumber kebahagiaan, tanda kebahagiaan bagi seseorang itu, ya alhamdulillah Allah karuniakan. Nah Ustadz, ada juga yang mengomentari sampai ke bisnis rokok Ustadz Ya. yang negatif-negatif. Gimana nih nanggapin itu? Iya, saya bersyukur ya bisa ikut andil menjadi pebisnis rokok Sin Kepo dengan segala macam produk-produknya gitu ya di Sin Indonesia ini. Satu, alhamdulillah banyak orang yang bekerja. Kedua, tentu dengan pajak cukai yang kita bayar, karena rokok kita ini kan legal. Ya, mudah-mudahan sedikit atau banyak kita bisa ikut memberikan sumbangsih pada negara. Nah, itu yang tentu saya syukuri ya. Nah gimana melihat tentang cibiran-cibiran negatif netizen, Ustadz gimana sih, pengen tahu tips menanggapinya nih? Ya, kalau saya tidak peduli ya apa prasangka buruk orang pada saya dan apa tentang keburukan yang dipersangkakan pada saya nggak peduli. Karena masih terlalu banyak orang-orang yang baik yang saya masih lalai mempedulikan. Jadi lebih baik kita peduli sama yang baik-baik saja. Ya, kalau yang nggak suka, kebaikan sebesar apapun bisa jadi malah tidak bernilai apa-apa. Nah Ustadz kan banyak juga yang tahu kalau Ustadz bukan maksud pamer tapi emang rezeki. Gimana Ya. nih, ada yang juga negatif? Ya, justru saya ini bersyukur mengajak bisnis teman-teman lewat Sin Indonesia ini setelah saya sudah punya modal besar. Saya sedang dan sebentar di kantor jadi, kemudian usaha aplikasi sedang dibangun. Bukan Tahun ini? Iya, tahun ini bukan dari nol. Dari nol itu penjualan kita masih tradisional manual. Nah, sekarang kita mau buat kemitraan, keagenan yang sistematis. Semua orang dengan modal murah bisa ikut. Kalau dulu kan modalnya mahal-mahal. Nah, jadi sebelum kalau orang kan bisnis baru boom. Saya itu bagus dulu baru saya ajak. Ayo mau ikut nggak? Nah, gitu. Mau
mungkin pengen juga kapan gitu ada waktu Ustaz, bisa kita room tour di rumah. Boleh. Kapan kira-kira Ustaz? Beberapa teman-teman sudah mulai room tour dan saya juga berharap siapapun bisa. Tapi waktu nih, kayak sekarang saya lagi ada acara, besok juga acara. Jadi harus apa ya namanya ngatur waktunya ini. Karena kan saya ya dakwah, ya. Terus bisnis, apalagi sekarang mitra-mitra baru nih banyak sekali yang datang, yang ingin ikut. Nah, kalau mereka tidak bisa dihandle oleh teman-teman, ya saya yang menghandle. Jadi ya mata, kepala cuman segini-gininya nih. Dan waktu sama tempat harus bagi-bagi gitu. Mungkin ada resolusi apa sih yang dari Ustadz, bocoran-bocoran di 2024 yang akan dicapai selain ada Ya. tadi yang mau dibangun? 2024 harus menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mari kita berniat membahagiakan diri, keluarga, orang-orang terdekat. Mari kita berusaha, mari kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa sehingga impian-impian kita semua mudah-mudahan bisa terwujud. Dan saya yakin teman-teman semua juga pasti punya impian. Yang tadi katanya nggak seneng juga kalau punya uang pasti senang. Kalau rumah bagus pasti senang. Jadi berusahalah untuk senang dan menyenangkan. Tapi itu harganya 80M, benar mau dijual? Ya kalau ada yang mau beli 80M ya saya jual lah. Mau ngapain? Orang saya pebisnis, palu gada, palu mau gua ada. Bayar listrik, nyapu, ngepel gimana tuh Ustadz? Ya itu kan sudah ada yang urus. Ngapain kita yang urus? Ustadz, ini di rumah kira-kira butuh lagi, mungkin ada harapan buat Dede lagi atau gimana mungkin dari Ustadz? Saya mau, tapi April masih mencoba untuk ayo deh kita bisnis aja dulu nih karena kemitraan perlu dijaga, perlu dibimbing, perlu dibina. Ya sudahlah, Nggak kalau ada emang target begitu. apa sedikasinya Allah? Kan kalau bicara soal target, kan istri kan juga sudah tidak bisa secara normal ya kalau untuk hamil ya, karena harus pakai bayi tabung. Jadi memang harus diprogram. Tapi rencana ada. Saya maunya begitu, tapi tergantung nanti rayuan-rayuan saya ke istri. Persiapan masih jauh mungkin buat bulan Ramadan nanti apa mungkin yang gebrakan-gebrakan dari Ustadz? Ya seperti biasa kita masih tetap punya acara di TV, kemudian dakwah juga jadwal yang sudah masuk, tambah lagi sekarang mulai fokus lebih kuat lagi untuk bisnis. Ya mudah-mudahan 7 hari yang diberikan oleh Allah kali 24 jam bisa kita selesaikan dengan baik. Ustadz, ada rencana kajian lagi nggak sih sama Kak Apri atau umroh lagi bareng teman-teman kajian? Ya, selama ini kan kemarin adanya di Jakarta ya. Dan Jakarta sekarang sudah jadi kantor. Nah insya Allah di tempat yang baru kita mau buat juga pengajian umum seperti sebelum-sebelumnya. Kapan tuh rencananya? Bulan depan? Nggak tahu bulan depan atau setelah Lebaran kayaknya. Karena tanggung kan biasanya orang kan Hamin 1 bulan Lebaran, Hamin 1 bulan Ramadan udah tutup pengajian. Lah masa yang lain tutup kita buka. Gitu. Ada tips nggak nih Ustadz biar bisa sukses punya rumah gede? Itu berapa hektar Ustadz? Maaf. Hampir setengah hektar, hampir. Ada tips khusus nggak sih Ustadz? Pengen banget. Saya pasti. juga tidak pernah menyangka, tapi balik lagi perbanyak pertemanan, perbanyak saudara, perbanyak doa. Kita tidak pernah tahu dari mana rezeki itu berasal, luaskan pergaulan. Jangan gampang ngatain orang, jangan gampang nuduh orang, jangan gampang ngelihat orang tuh jelek sesuai mata kita. Karena bisa jadi ada rezeki yang datang dari dia. Itu yang selama ini saya jalani. Saya bergaul dengan siapapun. Ustadz, ini ada masukan-masukan dari pembangunan itu, Ya. ide Kak April dari Ustadz, temanya apa sih Ustadz? Karena kami tinggal bersama, pastinya ya semua sudah dibicarakan bersama-sama soal soal desain, soal warna, soal macam-macam yang sekarang ada di sana, semua sudah tentu melewati perjalanan diskusi ya dengan istri. Apa tuh temanya? Apa Oh Arabian kalau atau tema apa ya? Mungkin Arabian modern karena sempat kepikiran soal Dubai yang Arab tapi modern gitu kan, dengan konsepnya
resort to resort yang gitu. Ada semua dari pesan-pesan dari Ustadz juga dan Kak April juga ya buat. Jadi harus samain dulu nih. Nah kalau dia ada yang nggak suka, nanti dia bikin sendiri tuh di tempat yang lain. Misal kayak kafe, dia pengen, gue mau bikin kafe sendiri nih di tempat ini. Selera gue ya udah. Gitu. Walaupun kadang bentur dengan konsep, tapi karena selera ya silakan aja. Selera dia. Janjian ketemuan di dakwah Ustadz dalam waktu dekat di mana kapan tuh Ustadz tuh janjian lagi? Kayaknya kalau untuk pengajian habis lebaran deh, karena sebentar lagi kan puasa orang juga tutup majelis kan, karena persiapan puasa. Kan gak lucu juga, majelis ditutup kita buka. Nah, tawakufan kan biasanya gitu. Tur sebelum lebaran bisa nggak RCTI kira-kira Ustadz? Saya berharap bisa, tapi karena besok saya udah jadwal. Sampai akhir bulan ini sebetulnya udah padat gitu loh. Jadi nggak bisa kayak ya istirahat saya aja kadang cuman dalam 24 jam tuh saya istirahat paling cuma 2 jam. 2 jam, 3 jam tuh udah bagus banget saya tuh bisa tidur. Nggak ada libur? Libur ya gitu deh, 3 jam itu mungkin, 3 jam gitu. Buat anak keluarga ya Ustadz? Oke, Siap, makasih ya. Abang.